Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya GIPD Fitri Handayani. Nah, kali ini saya akan sharing perjalanan saya ketika memulai menjadi EPC dan akhirnya bisa qualified di bulan pertama saya saat menjadi EPC. Apa saja yang akan saya sharingkan hari ini? Oke, simak ya teman-teman. Awalnya saya menjadi reseller karena ingin bisa mendapatkan produk gratis dari komisi. Sama waktu itu dengan kondisi teman-teman mungkin ya, kebanyakan ketika menjadi reseller biasanya karena tertarik dengan produknya dan kemudian karena masalah ekonomi akhirnya karena produk tiga raksa itu kan premium dan menurut saya waktu itu tidak logis ya membelikan mainan anak yang harganya hampir 1 juta. Tapi karena saya sudah teredukasi dengan markom-markom yang berseliweran di Facebook saya, membuat saya mengambil keputusan bahwa produk ini wajib saya miliki. Produk ini bagus dan produk ini layak untuk saya hadiahkan untuk anak saya. Produk pertama yang waktu itu saya miliki dan saya incar adalah boneka Hafiz Talking Doll. Saya bergabung menjadi reseller di tahun 2015, di bulan Mei kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi ketika pertama kali saya menjadi reseller, yang saya tanyakan waktu itu adalah berapa komisinya kalau saya jualan boneka Hafiz Doll. Oke, waktu itu saya direkrut oleh Pak Edo. Tepatnya bukan Pak Edo yang merekrut saya ya, tapi saya yang mencari gitu ya, searching di Google reseller Hafiz Talking Doll dan keluarlah nama Pak Edo waktu itu. Kemudian saya diberitahu komisinya sekian. Nah, waktu itu saya langsung menghitung nih, kira-kira saya perlu closing berapa banyak boneka agar saya bisa mendapatkan komisi seharga boneka. Oke, akhirnya singkat cerita, kurang lebih saya ternyata perlu closing 9-10 boneka. Dan akhirnya saya fokus dengan itu karena saya tidak punya pilihan. Kalau saya mau menghadirkan boneka Hafiz Talking Doll untuk anak saya, maka saya perlu berusaha, perlu berikhtiar untuk closing mendapatkan 9-10 boneka agar komisinya saya bisa belikan lagi boneka untuk anak saya. Dan alhamdulillah misi itu selesai ya selama 1 minggu. Qadarullah, Allah izinkan saya bisa berhasil closing target untuk bisa mendapatkan komisi seharga satu boneka Hafiz Talking Doll. Dan begitu produknya saya terima, aduh langsung ya speechless gitu dengan boneka Hafiz Talking Doll yang memang sudah lama banget saya inginkan gitu ya untuk anak saya. Dan memang harga berbanding dengan kualitas produk. Jadi waktu itu anak saya dan saya sama-sama jatuh cinta nih dengan Hafiz Talking Doll. Oh ternyata nggak cuma bisa ngaji, boneka ini bisa memberikan pengetahuan, bisa bercerita tentang kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah teladan lainnya. Nah dari situ saya melihat wah ini produknya bagus sekali dan saya pikir semua orang tua harus punya nih produknya. Nah akhirnya dengan semangat itulah yang akhirnya membuat saya semangat untuk ngiklan, semangat untuk posting setiap hari agar lebih banyak lagi orang tua yang bisa menghadirkan boneka ini untuk anak-anaknya di rumah. Saya berpikir bahwa di luar sana banyak ibu-ibu yang mungkin nasibnya sama dengan saya, kondisinya sama dengan saya. Banyak ibu-ibu orang tua yang sebenarnya pengen gitu ya untuk menghadirkan boneka ini, tapi terbentur dengan biaya, terbentur dengan ekonomi. Sama dengan saya dulu juga waktu awal saya melihat iklan boneka Hafiz Doll, saya tidak tertarik sama sekali. Tapi karena akhirnya sering banget terpapar dengan informasi dan markom-markom boneka Hafiz Talking Doll, memunculkan rasa ingin tahu saya, memunculkan kekepoan saya gitu ya. Ini produk kok banyak banget sih yang ngejualin, harganya mahal gitu kan. Terus saya penasaran apa sih yang membuat boneka ini mahal. Oh ternyata fiturnya memang juga luar biasa. Dan waktu itu jadi meskipun waktu itu saya prospek banyak customer, prospek banyak teman Facebook, sering ditolak, tapi buat saya ya itu adalah bagian dari proses gitulah. Wong saya dulu juga waktu
awal mengenal boneka ini juga saya tidak tertarik, juga saya menolak gitu ya. Bahkan saya juga dijapri tuh ya di prospek sama teman Facebook saya, dan saya menolak karena harganya buat saya tidak masuk akal waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena seringnya saya terpapar informasi, markom dan postingan Hafiz Talking Doll di beranda Facebook saya, maka itu juga akhirnya membuat saya luluh ya, membuat saya jadi tertarik juga, memunculkan needs dalam diri saya. Ya mungkin awalnya saya menjadi customer yang masih cold, yang masih beku, yang nggak tertarik sama sekali, akhirnya bisa menjadi hot customer yang gimana nih caranya saya bisa menghadirkan boneka ini untuk anak saya. Nah, jadi ketika awal saya menjadi reseller Hafiz Talking Doll, sama ya seperti teman-teman lainnya, juga ditolak, juga di PHP-in, juga dicuekin. Saya juga menghadapi itu, saya juga mengalami itu, entah berapa ratus customer yang pernah menolak saya waktu itu. Tapi buat saya, yang penting saya sudah menyampaikan, sudah menawarkan produk yang saya jual dengan baik, dan saya menyelipkan doa ketika ada yang nolak. Ya mudah-mudahan Bu nanti suatu saat ada rezekinya. Jika itu alasannya menolak karena nggak ada uang, atau mungkin ada yang saya tanya suami dulu ya mudah-mudahan suaminya ngizinin ya, atau kalau ada yang masih ragu-ragu ya saya bilang bahwa siapa tahu boneka Hafiz Doll ini bisa menjadi wasilah untuk anak-anak kita menjadi Hafiz-Hafizah seperti Hafiz-Hafizah Talking Doll ini. Jadi memang waktu itu energi berbagi saya dan benar-benar gregetnya itu pengen boneka ini bisa dimiliki oleh banyak orang tua, yang mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif dan juga manfaat bagi orang lain. Jadi apapun waktu itu ya saya tetap semangat aja untuk mengiklankan boneka Hafiz Talking Doll ini. Oke. Setelah itu setelah menjadi reseller dan kemudian sudah closing boneka, qadarullah juga waktu itu momennya Ramadan, dan saya nggak tahu ya tiba-tiba setelah closing sudah mendapatkan satu boneka itu, saya mendapatkan banjir orderan, dan waktu itu akhirnya saya diarahkan untuk menjadi EPC oleh perekrut saya. Awalnya saya menolak gitu kan, karena saya juga waktu itu masih berstatus sebagai leader di bisnis lain. Nah, saya mikir, aduh ini nanti rempong banget gitu ya. Gimana caranya saya membagi waktu untuk membina tim dan sebagainya. Tapi akhirnya leader saya bilang gini, waktu itu perekrut saya bilang gini, dicoba aja dulu Bu Fitri, nanti kalau misalnya tidak sanggup, tidak berminat, ya udah nggak apa-apa, balik lagi aja jadi reseller. Saya berpikir, wah ya ini sih nggak ada salahnya kan ya saya coba, siapa tahu ini adalah kesempatan. Tapi benar-benar waktu itu sebenarnya tidak ada pikiran ya untuk menjadi EPC, bahkan nggak tahu EPC itu apa gitu kan. Tapi ya udahlah, akhirnya saya coba untuk daftar jadi EPC karena kebetulan kantornya Tiga Raksa waktu itu juga dekat dari rumah saya. Dan akhirnya diskusi sama suami tuh, akhirnya diizinkan sama suami untuk ikut training di kantor, karena waktu itu trainingnya harus di kantor ya, dan seharian full. Waktu itu suami menjaga anak-anak, saya ikut training di kantor. Nah, yang menariknya waktu itu ketika training, ada 3 orang peserta training, dan saya satu-satunya yang belum punya produk. Sedangkan yang lainnya tuh udah punya produk semua. Ya saya cuma punya boneka Hafiz Doll ya waktu itu. Dan ketika dijelaskan bahwa ternyata produknya Tiga Raksa itu nggak cuma Hafiz Doll, banyak produk-produk yang lainnya. Nah itu yang jadi bikin saya makin wow, ternyata banyak banget ya produk yang belum saya miliki. Dan bagus-bagus banget produk Tiga Raksa itu. Dan akhirnya juga salah satu hal lain yang membuat saya termotivasi waktu itu menjadi EPC, ternyata peluang income dari menjadi EPC juga nggak kalah menggiurkan. Dan satu lagi ya, ternyata ada program reward umroh gratis. Wah itu saya jadi ngerasa tek gitu ya, wah ternyata saya bisa punya kesempatan nih untuk bisa umroh dari Tiga Raksa. Karena waktu itu saya sudah beberapa tahun sebelumnya, saya tuh udah mencoba untuk nabung agar bisa umroh. Dan keinginan untuk umroh itu udah di ujung lah, udah di ujung tanduk, udah benar-benar kepingin bisa umroh. Nah saya merasa waktu itu, apakah ini jalan dari Allah untuk saya agar bisa umroh. Dan akhirnya bismillah, saya memutuskan untuk menjalani
peran sebagai EPC waktu itu setelah OCT. Jadi ketika selesai training itu justru saya jadi termotivasi untuk benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjadi EPC agar saya bisa mendapatkan income bulanan yang lebih banyak lagi dan saya bisa mewujudkan impian saya untuk berangkat umroh. Ngomong-ngomong tentang mindset, mindset ini sejak awal saya tanamkan ke dalam diri saya. Saya berpikir waktu itu ketika 2015 saya bergabung menjadi EPC 3 Raksa, 6 tahun lalu ya. 6 tahun lalu dibandingkan dengan hari ini kondisinya sangat bertolak belakang. Sangat jauh sekali dengan kondisi saya hari ini. Waktu itu kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Bahkan kita terlilit hutang dan riba karena gaya hidup ya. Karena gaya hidup sehingga untuk kehidupan sehari-hari, jangankan untuk ngasih orang tua, untuk menjalani kehidupan masak apa besok dan sebagainya pun itu masih perlu mikir gitu ya, ini besok mau makan apa gitu, karena waktu itu statusnya suami sebagai freelancer dan saya hanya di rumah ya, saya hanya di rumah. Tapi saya punya satu keyakinan bahwa setiap makhluk Allah itu sudah dijamin rezekinya, bahkan hewan melata pun sudah dijamin rezekinya. Bagaimana kita dengan manusia yang sudah dikaruniakan akal, dikaruniakan potensi, justru pastilah kita juga dijamin rezekinya, tinggal gimana kita mau mengupayakan itu. Itu mindset yang pertama. Yang kedua, saya juga sangat terngiang-ngiang dengan ayat ini ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia mau merubah nasibnya sendiri. Jadi meskipun saat itu kondisi kehidupan saya mungkin tidak ideal ya, tapi saya punya keyakinan bahwa suatu hari saya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dari hari ini. Mungkin juga lebih baik daripada orang tua saya, agar saya bisa membahagiakan orang tua saya, keluarga saya. Jadi saya punya mindset bahwa kalau saya mau punya kehidupan yang lebih baik esok hari, maka saya harus merubah itu. Saya tidak mau terus-terusan terjebak dalam kondisi kehutang dan riba. Saya benar-benar waktu itu merasa ini harus segera gitu ya, saya harus segera keluar dari lingkaran riba ini, saya harus keluar dari lingkaran hutang ini, saya harus segera memulihkan kondisi ekonomi saya agar saya bisa bersedekah lebih banyak, agar saya bisa memberikan uang bulanan ke orang tua saya dan bisa mewujudkan mimpi saya ke Baitullah. Sampai di satu titik yang saya akhirnya benar-benar pengen bisa segera lepas dari kondisi saat itu. Yang saya hanya berdoa kepada Allah waktu itu, ya Allah, kasih saya jalan keluar dari permasalahan ini, berikan saya rezeki yang barokah, bermanfaat, dan bisa jadi jalan kebaikan untuk banyak orang. Dan subhanallah ya, karena saya meyakini ayat itu, akhirnya tanpa saya sadar ya, bahkan 6 tahun setelah melaluinya itu, saya benar-benar masih merasa takjub dengan perubahan, perputaran hidup dan nasib hidup saya. Bagaimana akhirnya Allah benar-benar merubah kehidupan saya setelah saya berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup saya. Dan kenapa akhirnya saya memutuskan jualan online? Karena pertama, karena memang saya tidak diizinkan bekerja. Akhirnya saya mikir, apa sih yang bisa saya lakukan agar saya bisa tetap memiliki penghasilan meskipun saya di rumah aja. Maka satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah jualan online. Dan saya juga meyakini bahwa 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perniagaan. Kalau misalnya jadi karyawan hanya punya gaji tetap bulanan. Nah, kalau pedagang gajinya tidak tentu ya, bisa banyak banget atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali pemasukan. Tapi yang menarik menjadi seorang pedagang itu adalah, atau penjual atau pebisnis itu adalah, kita bisa menyeting nih, kita mau punya income berapa setiap bulannya. Nah, tinggal mau nggak kita mengupayakan, berikhtiar sesuai dengan apa yang kita targetkan. Ya kalau mau income-nya sekian juta, berarti saya harus closing berapa. Nah, itu yang akhirnya ternyata lebih fleksibel ya. Dengan menjadi pedagang itu saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan income yang lebih fleksibel sesuai dengan yang saya butuhkan. Jadi saya sangat meyakini 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perniagaan, maka saya
Bismillah lah, insya Allah dari berjualan online ini mudah-mudahan bisa membuat saya minimal memiliki income sama dengan karyawan yang bekerja setiap hari. Dan salah satu mindset yang saya tanamkan lagi adalah saya pengen punya hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu, dan saya pengen punya hidup yang bermakna. Saya pengen ketika saya nggak ada nanti, kalau saya meninggal, orang-orang itu akan mengenang kebaikan saya yang pernah saya lakukan kepada mereka. Jadi saya pengen punya hidup yang punya makna, hidup yang nggak cuma sekedar rutinitas, hidup yang nggak sekedar mengalir gitu aja, tapi hidup yang punya arti, punya makna, punya nilai, dan punya kenangan yang baik untuk orang-orang di sekitar saya. Nah, bagaimana caranya saya bisa qualified di bulan pertama setelah menjadi EPC? Tentunya ada strategi ya yang saya lakukan. Waktu itu karena saya fokus menyimak tentang peluang income dan skema komisi insentif yang ada di Tiga Raksa. Saya langsung nancepin tuh, wah berarti saya harus segera qualified nih kalau saya mau punya income yang besar di Tiga Raksa. Kalau mau punya dapat SL, mau dapat RI, berarti saya harus saya punya banyak closingan setiap bulan, harus segera qualified yang pertama agar persentasenya closingan PS itu lebih banyak ya komisinya kalau menjadi IPC yang qualified. Terus saya harus setiap bulan minimal 100 unit kalau mau qualified di kuartal pertama. Terus saya berarti perlu merekrut banyak mitra atau reseller nih biar saya bisa semakin besar omsetnya setiap hari. Berarti waktu itu yang pertama kali saya tuliskan adalah saya harus segera qualified. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan 300 unit dalam satu kuartal. Nah, selanjutnya saya juga membuat target agar bisa mendapatkan gaji 3-5 juta per bulan. Kenapa 3-5 juta per bulan? Karena waktu itu angka gaji yang pernah saya dapatkan ketika bekerja itu sekitar 3 juta. Dan saya mikir kalau misalnya saya mau punya penghasilan, saya mau mempunyai penghasilan minimal sama seperti orang-orang yang bekerja. Jadi saya pasang target 3-5 juta per bulan. Karena menurut saya itu angka yang cukup ideal dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami waktu itu. Nah, yang selanjutnya setelah membuat goal, membuat target, selanjutnya saya membreakdown target saya. Nah, kira-kira 300 unit dalam waktu 3 bulan, saya itu perlu closing berapa setiap bulannya? Berarti kan 100 unit ya, 100 unit setiap bulan. Tapi kalau misalnya saya hitung-hitung nih 100 unit, wah 100 unit berarti saya harus closing sekian boneka. Jadi waktu itu memang saya fokusnya pada boneka Hafiz Doll karena saya baru punyanya boneka Hafiz Doll. Meskipun saya sudah tahu gitu ya, ada produk-produk Tiga Raksa lainnya, tapi waktu itu memang saya masih fokus hanya pada boneka Hafiz Doll aja. Jadi waktu itu saya pasang target nih, kalau misalnya saya mau closing 300 unit, berarti saya perlu closing 60 boneka. 60 boneka. Wah, 60 boneka kalau selama 3 bulan, berarti saya perlu closing 20 boneka per bulan. Nah, tapi sama saya setelah dihitung-hitung, wah berarti saya perlu closing 1 boneka nih setiap hari. Nah, akhirnya saya breakdown target, gimana caranya saya bisa konsisten closing 1 boneka setiap harinya agar saya bisa closing 20-30 boneka tiap bulan ya. Tapi alhamdulillah ternyata kegigihan karena saya pengen konsisten closing, konsisten posting, dan konsisten prospek, akhirnya dari closing itu saya bisa closing setiap hari dan konsisten untuk closing setiap hari, dan ternyata dalam 1 bulan saya berhasil menjadi qualified. Yang awalnya tadi niatnya qualified di kuartal pertama, tapi ternyata saya bisa qualified di bulan pertama. Jadi 300 unit pertama saya itu terjadi dalam waktu 1 bulan karena saya memasang mindset dan strategi untuk bisa closing boneka setiap harinya. Nah, semakin banyak waktu itu setelah menjadi EPC, setelah menjadi EPC saya juga langsung merekrut reseller ya tentunya. Saya langsung merekrut reseller karena kenapa Mbak merekrut reseller? Karena
daya jangkauan Facebook saya kan terbatas ya. Kalau di Facebook hanya sebatas 5.000 orang. Saya berpikir kalau saya ngerekrut 10 orang aja, maka ada 50.000 orang yang terprospek setiap hari kalau 10 mitra saya atau reseller saya ini produktif. Jadi kemungkinan saya closing juga akan lebih besar. Maka waktu itu saya di awal-awal menjadi EPC, saya bisa open rekrut reseller itu 1 minggu 2 kali. Pokoknya setiap minggu selalu ada training dasar reseller atau mitra ya kalau bahasanya sekarang. Jadi waktu itu saya selain konsisten prospek customer, saya juga konsisten rekrut reseller. Dan juga kalau tadi prospek dan closing itu sudah sudah menjadi sesuatu yang saya udah enjoy lah ya menghadapi penolakan dan sebagainya, karena memang saya pengen banyak orang tua yang bisa memiliki produk ini. Dan kemudian ketika saya membuka rekrut reseller itu, niat saya pengen ngebantuin ibu-ibu yang kisahnya mungkin sama dengan saya, pengen punya produk tapi nggak punya uang. Nah waktu itu niat saya membuka reseller, merekrut reseller, karena saya pengen membantu orang tua yang tadinya saya banyak dapat penolakan nih ya karena masalah uang, yang akhirnya itu yang jadi motivasi saya, gimana caranya saya bisa membantu calon customer saya yang menolak tadi untuk bisa mendapatkan boneka ini gratis seperti saya. Maka saya ajak mereka untuk menjadi reseller dan saya ajarkan caranya untuk bisa mendapatkan produk gratis dari Tiga Raksa, yaitu dengan cara menjadi reseller yang produktif. Reseller yang produktif agar komisinya bisa dibelanjakan produk-produk Tiga Raksa. Jadi waktu itu saya sudah menanamkan mindset seperti itu ke mitra saya, ke reseller-reseller saya. Jadi mereka bergabung menjadi reseller itu punya why, punya tujuan, punya niat untuk bisa mendapatkan produk Tiga Raksa secara gratis. Dan alhamdulillah, syukur-syukur alhamdulillah, tidak hanya produk ya, akhirnya juga komisi dari berjualan di Tiga Raksa ternyata bisa menopang kehidupan keluarga mereka. Nah, strategi lain yang saya lakukan adalah saya selalu berusaha untuk mengupgrade niat, mengupgrade mimpi, dan mengupgrade target saya. Jadi walaupun saya sudah qualified di bulan pertama ya, waktu itu di bulan pertama saya tidak berpuas diri ya. Saya kemudian malah bikin target baru. Wah, berarti bisa nih ya kalau 300 per bulan saya bisa. Bismillah, saya mau naikin deh jadi 500. Ternyata kalau 300 unit saya baru dapat income sekian nih. Berarti kalau saya mau naikin income saya jadi 10 juta, berarti saya perlu target 2 kali lipat dari yang saya dapatkan sekarang. Oke, jadi akhirnya memang saya mindsetnya ke sana ya. Mbak Fitri, kok mindsetnya income terus sih? Ya karena waktu itu saya punya tagihan hutang yang harus segera dibayar, dan saya punya kebutuhan kuliah waktu itu, dan saya punya keinginan untuk umroh. Jadi buat saya waktu itu ya gimana caranya saya bisa segera mewujudkan apa yang saya niatkan, apa yang saya inginkan segera. Jadi tidak ada pilihan bagi saya untuk kecuali untuk produktif ya, menjadi EPC. Dan ketika saya bisa melewati 300 unit pertama, ya udah bismillah, saya pasti juga bisa melewati 500 unit pertama saya juga. Dan itu ya karena saya sudah punya mindset bahwa kalau pedagang itu punya keleluasan untuk menentukan dia mau punya income berapa tiap bulan, tinggal mau apa enggak, dia mengikhtiarkan itu, mewujudkan apa yang sudah dia targetkan. Jadi setelah 300 unit saya target 500. Oke, alhamdulillah berhasil. Kemudian saya naikin lagi targetnya jadi 700. Apakah kemudian mulus Mbak, sebulan terus dan sebagainya langsung achieve? Enggak. Selalu ada inilah ya penyesuaian. Selalu ada penyesuaian, uji coba, gagal, coba lagi dan sebagainya. Tapi saya tetap fokus bahwa gimana caranya saya bisa menaklukkan target yang sudah saya lakukan, yang sudah saya tentukan. 300 unit jadi 500 unit, naik lagi jadi 700 unit, naik lagi jadi 1000 unit. Dan alhamdulillah semua angka-angka itu berhasil saya lalui. Dan alhamdulillah di 6 bulan pertama ketika saya menjadi EPC, tidak hanya berhasil qualified, saya juga berhasil menembus 1000 unit pertama saya berhasil mendapatkan loyalty bonus tahunan waktu itu, dan saya berhasil mendapatkan tiket Grand Night
ke Bandung waktu itu bersama suami saya, dan itu adalah pengalaman pertama dalam hidup saya bisa sebagai ibu rumah tangga diapresiasi di panggung prestasinya Tiga Raksa, dan itu adalah salah satu kebanggaan ya, salah satu kebanggaan buat diri saya, buat suami saya, buat keluarga saya. Ternyata meskipun dari rumah saya bisa menjadi perempuan yang produktif, berdaya dan bermanfaat, sehingga setelah dari pulang GN itu juga membuat saya semakin semangat ya, karena ketemu dengan teman-teman IPC yang luar biasa, yang prestasinya itu ternyata wah, saya tuh belum ada apa-apanya gitu kan. Ternyata saya tuh belum ada apa-apanya, apa yang saya capai waktu itu masih sedikit lah, dan akhirnya itu justru menjadi motivasi. Setelah ini saya harus lebih produktif lagi. Oke. Jadi saya memang dari awal berani mentargetkan diri saya, karena saya punya alasan kenapa saya perlu produktif, dan saya punya why kenapa saya perlu melakukan itu. Dan yang kemudian strategi berikutnya juga, selain meluaskan mimpi, meluaskan niat, saya juga memasukkan kebutuhan orang lain dalam kebutuhan saya. Gimana tuh maksudnya, Mbak Fitri? Jadi gini, saya meyakini bahwa Allah itu memberikan rezeki kita sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Maka ketika kita mengcover kebutuhan orang lain ke dalam kebutuhan kita, maka Allah juga akan mengabulkan itu ya. Maka Allah akan mengabulkan sesuai kebutuhan kita. Jadi misalnya gini, waktu itu saya pengen membantu kakak-kakak saya keluar dari hutang. Saya pengen membantu kakak-kakak saya keluar dari lilitan riba dan sebagainya, dan ternyata saya perlu punya income sekian gitu ya agar bisa membantu mereka. Maka akhirnya ya saya masukkan target-target itu ke dalam target besar saya. Dan juga dalam 1 bulan itu saya perlu sedekah berapa juta per bulan, saya perlu mengeluarkan zakat berapa banyak, berapa orang yang ingin saya bantu dan sebagainya, sehingga saya meluaskan niat dan meluaskan kebutuhan dalam hidup saya, karena kan memang dari awal niat saya adalah saya pengen jadi jalan kebaikan, jalan rezeki untuk orang lain ya. Maka saya mengcover kebutuhan keluarga, mengcover kebutuhan orang-orang terdekat saya menjadi kebutuhan besar yang perlu saya capai. Dan dan itu memang akhirnya menjadi daya dorong ya, dan menjadi motivasi tersendiri bagaimana saya bisa tetap fight, bisa tetap on fire untuk mencapai setiap apa yang saya cita-citakan. Dan kemudian di tahun kedua setelah saya menjadi IPC di 2016, ya alhamdulillah akhirnya setelah bebas hutang dan sebagainya, saya juga bisa umroh dengan suami mandiri dari Komisi Tiga Raksa. Jadi memang waktu itu kenapa nggak nunggu aja tiket trip gratis dari Tiga Raksa, karena saya udah saking rindunya sama Baitullah, sudah saking rindunya dengan Ka'bah. Akhirnya saya ajak suami untuk segera umroh, karena khawatir saya nggak punya usia gitu ya, sedangkan Allah udah kasih saya rezeki banyak tapi saya tidak bersegera untuk ke sana. Dan alhamdulillah akhirnya setelah pulang dari sana ya, salah satu doa juga yang saya ucapkan di sana adalah saya pengen saya dan suami menjadi jalan agar bisa mengumrohkan keluarga besar kami. Saya 7 bersaudara, Pak Ari itu 5 bersaudara, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ya nanti kita tidak hanya mengumrohkan diri kita sendiri, tapi bisa mengumrohkan keluarga besar dan juga anak-anak. Yaitu tadi ya, karena kita memasukkan kebutuhan orang lain ke dalam kebutuhan kita, dan alhamdulillah hingga 2020 doa-doa kita itu diijabah sama Allah. Oke, teman-teman, itu tadi sepenggal kisah saya, perjalanan saya mencapai qualified saat pertama kali menjadi IPC. Mudah-mudahan menginspirasi, memberikan hikmah, memberikan pelajaran. Saya pikir hampir sama ya poinnya. Semua leader, semua teman-teman yang pernah ada journey menjadi qualified kurang lebih sama, karena ternyata tidak ada rahasia sukses. Sukses itu adalah akumulasi dari ikhtiar dan doa. Jadi teman-teman, jika saya bisa, teman-teman pun pasti bisa. Tinggal menanyakan nih ke dalam diri, apakah saya siap untuk berjuang, apakah saya siap untuk
menerima konsekuensi bahwa ketika saya memutuskan untuk menjadi IPC qualified, berarti saya harus berikhtiar semaksimal saya harus konsisten posting, konsisten closing, konsisten merekrut, hingga saya berhasil mendapatkan status qualified saya, dan saya berhasil mencapai apa yang saya impikan. Karena tidak ada hasil yang akan kita dapatkan kalau kita tidak berikhtiar, dan Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mengupayakan untuk merubah nasib kehidupan kita. Dan kalau kita tidak menanam hari ini, maka tidak akan ada yang bisa kita panen esok hari. Dan kalau kita masih melakukan hal yang sama dengan hari kemarin, maka tidak akan ada hal berbeda yang kita dapatkan di esok hari. Jadi mulailah perubahan mulai hari ini juga, mulailah memperbaiki niat, memperbaharui mindset, dan menuliskan strategi-strategi untuk bisa mencapai 300 unit pertama teman-teman sebagai IPC qualified di 3 Raksa. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.